Jangan ego kita sudah diselesaikan dengan baik-baik saja. Akhirnya memang akhirnya dibuat di tempatnya istrinya, habis itu dikubur di kampung di tempatnya mereka karena bapaknya kan ada di situ, dikuburnya jadi dikubur di sana. Apa memang ada prosesnya cukup agak rumit waktu itu. Nah, akhirnya sudah, dia bilang berarti hari Minggu kalian ambil sudah acara, berarti kan pulangnya sekitar hari Rabu dong. Hari Rabu ya, berarti ambil tiket Rabu. Enggak tahunya hari Senin dikasih kabar, bukan Rabu sampai Jumat. Ya udah. Saya bilang, oh berarti Jumat ya? Iya Jumat. Mereka ambil hari Jumat. Enggak tahunya bukan pulang hari Jumat, malah diperpanjang ya. Hari Kamisnya kejadian ruang itu mulai awalnya dia mengeluarkan apa dan mengeluarkan itu, jadi sehingga mereka nggak bisa pulang akhirnya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, padahal saya hari Senin, hari Minggu saya bilang itu ganti tukar aja penerbangan. Nggak taunya ikutin orang di sana mengambil pengembalian dana. Pas pengembalian dananya diberikan balikan 100%. Tapi akhirnya kan tiket langsung melonjak sampai 3 juta lebih. Yang seharusnya 2,5 jadi 3 juta lebih. Akhirnya dapatnya itu pun akhirnya dapatnya pas hari Rabu, sehingga waktu itu saya ibadah tengah minggu agak bisa ikut, saya jemput jadi hari Rabunya. Tapi semua yang terjadi saya percaya karena doa sama-sama semua berdoa sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya bisa balik hari Rabu dan bisa bersama-sama. Itu semua karena doa. Amin. Tuhan Yesus. Udah yang penting sampai ke rumah, nanti udah di rumah itu
gimana aja dan yang penting udah nyampe. Tinggal itu kan di jalanan, saya udah mikir aduh bagaimana nih mobil kalau nggak bisa jalan. Ya puji Tuhannya sampai pulang ke rumah, ya itulah, meskipun suami saya ada panikan, ya, tapi saya bilang waktu dia panik itu di mobil itu, saya bilang papi jangan panik, tenang, saya bilang. Padahal dalam hati hanya Tuhan yang tahu saya juga. Karena kalau ada sesuatu apa biaya yang harus keluar, pasti larinya ke saya. Saya cuma bilang Tuhan tolong. Udah papi tenang. Kalau kita tenang, kita bisa berpikir. Kalau kita nggak tenang, saya bilang kita nggak akan bisa berpikir. Udah jangan ngomel aja, saya bilang gitu. Berdoa, saya bilang. Terus akhirnya sudah bisa gitu kan. Nah, sampai di rumah, meskipun pasien ini agak panikan, tapi gitu. Memang orangnya peduli gitu ya. Saya bersyukur ya gitu. Selalu peduli sama sesuatu yang rusak atau apa itu langsung mau benerin. Udah langsung tapi mau tanya ke si Pak De bengkel situ, ya udah sana tanya, saya bilang. Di rumah tuh saya cuma berdoa Tuhan, Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan tahu. Kalau memang sampai harus mengganti 30 juta atau 40 juta, saya uang dari mana, saya bilang. Andai kan ada pun bukan untuk itu gitu kan. Jadi saya bilang pas pulang, udah tuh saya bilang Marin, papinya pergi, saya ngomong Marin lain kali jangan begitu. Kenapa sih mesti cepet-cepet? Iya mak, kebablasan, ya namanya jarang pegang ya. Terus saya juga ngertiin dia, apalagi saya nggak bisa nyetir atau apa, saya cuma bersyukurlah dia udah bisa bawa gitu ya. Tapi saya bilang, ya udah lain kali hati-hati, ya berdoa aja, udah berdoa. Terus saya cerita, pernah loh papi cerita gini ada 30 juta mau paling, iya mak, iya, udah berdoa aja, udah berdoa. Papinya pulang sama si Daniel, dia tanya ke suaminya, gimana Dedi? Apa yang mesti diganti? Saya deg-degan berdoa sama Pak Dedi. Suaminya malah bercanda ini yang mau kasih seriusin, udah ya kamu mesti ganti 40 juta. Terus iya gitu. Terus saya tanya, tapi gimana? Enggak, itu si Pak De bilang nanti itunya copot. Aduh puji Tuhan, saya bilang copot cuma nanti diganti apa dicantolin lagi. Pak De bilang, kamu ya bikin orang yang serius lagi deg-degan gini malah bercanda gitu. Ya itulah puji Tuhannya. Besoknya itu suami saya dibawa lagi karena memang pada saat itu si Pak De sibuk. Cuma saya di pabrik juga saya berdoa di Tuhan, tolong jangan ada sesuatu yang, karena kita kan manusia ya. Patokan kita di dunia ini memang pengeluaran uang gitu istilahnya. Bukan yang patokan kita selalu menghamba ke uang, bukan, tapi kan itu sesuatu pengeluaran yang tidak terbuat akan membuat kita stres gitu kan. Dan dari Tuhan saya nggak mau stres, Tuhan tolong saya bilang. Nah, ternyata di pabrik saya bilang udah nih mami udah dibikinin katanya. Kalau ganti, pertamanya bilang harus ganti, harus beli spare partnya berapa? 800.000. Aduh, 800.000 belum pasangnya 1 juta. Ya udah saya bilang, saya ngomong bagaimana biar mami saya transfer dia 800.000, dia langsung transfer saya juga tahu dia lagi sisanya lagi mepet juga gitu ya. Saya bilang Tuhan tolong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya tidak sampai 800, nggak sampai 1 juta. Dalam hati saya berdoa gitu. Nah lama ada kata lagi, suami saya bilang sudah mami cuma 250.000. Saya bilang Tuhan terima kasih, bukannya saya takut untuk sesuatu yang memang kalau memangnya harus keluar, ya tapi kan bikin stres ya kalau lebih dari apa yang kita ada pada saat ini gitu. Ya puji Tuhannya, saya bersyukur Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selesaikan. Mungkin bagi orang mungkin urusan kecil gitu, tapi bagi saya itu luar biasa pertolongan Tuhan ya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin suami saya nggak ada hikmat untuk tanya ke Pak De, mungkin udah langsung ke Toyota itu, mungkin udah kemana gitu ya. Kalau itulah gunanya kita ada masalah, kita tenang, kita berdoa dulu supaya kita bisa tenang, kita bisa berpikir Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan kebetulan, tapi ini pertolongan Tuhan. Karena pernah dengar ada orang yang keluar 30-40 juta gitu ya, tapi Tuhan tolong, Tuhan begitu baik pada saya, karena segala sesuatunya memang kalau memang ada sesuatu yang harus dikeluarkan uang itu pasti larinya ke saya. Dan Tuhan tahu saya tidak punya
punya uang sebesar itu pada saat ini gitu ya. Dan saya bersyukur punya suami yang selalu meskipun suka panikan tapi tetap mau peduli gitu sama keluarga ya. Puji Tuhan dalam kesaksian saya.
menguasai seluruh hidup kami, sehingga firman Tuhan yang datang kepada kami menjadikan kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu, Kau pakai sesuai maksud dan rencana Tuhan, agar kiranya nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian. Saya membaca ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai kasih untuk membawa, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk menegakkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memberanikan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi Paulus sampaikan begini, kalau kita memiliki kesempurnaan secara iman, kalau kita memiliki kerohanian yang sempurna, bahkan kalau kita memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, kata Paulus begini, semuanya itu sia-sia kalau tanpa ada kasih. Jadi dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwa kedewasaan seseorang tidak dilihat bagaimana tingkat rohaninya begitu, atau kesempurnaan seseorang tidaklah cukup menjadi sebuah perhatian dari Tuhan untuk Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya bagi seseorang tersebut.
Sebab bagi Paulus begini, apalah kalau saya coba sedikit memakai kata-kata saya, apalah artinya ketika seseorang bisa melakukan segala sesuatu, melayani dengan hebat, punya talenta baik, semua bidang dia kuasai, tapi kalau tidak memiliki kasih, itu sama saja omong kosong. Tindakan-tindakan kerohanian itu hanya sebatas penunjukan bahwa dia bisa melayani. Kalau berhenti hanya sekedar kualitas pelayanan saja. Kalau saya masukkan konsep ini di dalam keluarga kita, kalau kita memiliki segala sesuatu, kalau hubungan kita baik, sebab hubungan baik itu tanpa kasih juga bisa. Dengan tindakan otoriter, semua juga bisa menjadi baik. Meskipun nanti ada efek samping di balik tindakan otoriter itu. Atau dengan kata lain, kalau rumah tangga kita semuanya ada, sempurna, tanpa ada cacat dan celah. Tapi kalau tanpa kasih, maka rumah tangga keluarga kita bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Kuncinya menurut Paulus adalah ada pada kasih itu sendiri. Atau kalau kita balik, mungkin kita tidak sempurna untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau keluarga kita ada kasih, semuanya akan berjalan dengan baik. Sebab menurut saya begini, pengejaran-pengejaran terhadap hal-hal yang sifatnya material lahiriah itu mudah dicari. Tapi akan sulit kalau keluarga itu tidak punya kasih. Termasuk yang seringkali digemborkan oleh Ibu Gembala kan begitu. Kalau sekedar perekonomian lemah, itu masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau ada konflik masalah hati, itu sesuatu yang suka. Nah, ada masalah di dalam hati ini adalah karena seorang fokusnya hanya kepada hal-hal yang tadi, yang dianggap sempurna tadi, tidak memiliki kasih, membuat rumah tangga kita cacat, membuat rumah tangga keluarga kita cacat. Nah, karenanya menurut saya, Bapak Ibu Saudara, catatan dari Paulus ini menjadi satu catatan benang merah bagi keluarga Kristen. Sejauh mana sebenarnya kasih itu menjadi dasar bagi bangunan keluarga kita. Sebab tanpa kasih ini, keluarga kita itu jadi hamba. Sulit kita menemukan sebuah bayangan dari kebahagiaan yang sejati. Karena ketika keluarga itu memiliki kasih, ini sebuah fundament yang begitu kuat, menciptakan satu transformasi menurut saya. Perubahan makna dari keluarga yang sesungguhnya. Di Taiwan, saya kemarin dengar berita seorang pengacara orang
Indonesia tinggal di Taiwan jadi pengacara. 1 minggu dia mendapat surat kuasa. 1 minggu itu 1 orang dapat 20 surat kuasa untuk bercerai. Saya yakin seluruh Taiwan tidak hanya dia saja 1 orang itu, tidak. Itu kan orang Indonesia. Seberapa kapasitas kemampuannya gitu. Kan orang-orang Taiwan juga banyak berprofesi seperti itu. Itu 1 orang 1 minggu 20 untuk masuk ke pengadilan mendaftarkan untuk kasus cerai. Di Amerika dari 10 rumah tangga keluarga 6-7 orang gagal. Sekarang mari coba kita memikirkan jauh ke dalam. Lalu bangunan dasar apa yang diletakkan oleh mereka? Lihat hari-hari ini perdebatan di media sosial tentang bolehkah bercerai. Ada yang satu bilang boleh, ada yang lain tidak. Ada yang lain boleh tapi catatannya A, B, C, D, E, F, G. Ada yang tidak boleh, catatannya juga begitu. Kita sekarang hanya belajar dari asumsi orang. Sementara apa yang dikatakan oleh firman Allah itu seolah-olah kita anggap, oh firman Tuhan itu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zamannya. Kalau dulu Musa memperbolehkan perceraian, masih sekarang tidak boleh. Kekerasan hati inilah yang menjadi perhatian utama bagi Musa, bagi pelayanan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 19 tentang sebuah perceraian. Kekerasan hati. Nah, saya ingin masuk kepada poin-poin di mana saya ingin menyampaikan bahwa keluarga Kristen itu harus berdasarkan kepada kasih yang dewasa. Kepada kasih. Sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa bangunan keluarga kita itu diletakkan di atas pasir. Hanya kelihatannya mudah membangunnya, supaya biayanya itu ringan, supaya budget keluarga itu tidak terlalu berat. Yang penting saya membangun, entah di atas pasir, entah di atas batu, itu kemudian nanti lagi. Resiko saya tanggung nanti. Nah, kalau keluarga yang model macam seperti akan ada banyak menemui kendala pada akhirnya, dan dia pasti pada akhirnya rubuh dan rusak serta hebatlah kerusakannya. Nah, paling tidak saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama begini, berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, bahwa bangunan dari keluarga Kristen itu adalah kasih yang dinyatakan oleh adanya keterikatan tanggung jawab. Saya coba menjelaskan begini. Masing-masing dalam keluarga suami dan istri itu harusnya terikat oleh satu hubungan yang bertanggung jawab atas hubungan itu sendiri. Jadi dalam ikatan pernikahan itu ada tanggung jawab moral di situ. Tanggung jawabnya apa? Ya kita harus bertanggung jawab kepada relasi yang sudah dipersatukan oleh Allah itu, hubungan itu. Sehingga dalam hal ini kasih yang dewasa itu bukan berkata seperti ini, selesaikanlah urusanmu sendiri.
Inilah yang saya katakan, keterikatan ini seharusnya muncul. Muncul sebelum kita masuk di dalam rumah tangga. Persoalannya adalah tanggung jawab ini muncul bahkan setelah kita mengalami pergumulan berat di dalam keluarga, baru kita terpikirkan sebuah tanggung jawab bersama. Agak lambat, tetapi puji Tuhan masih terpikirkan untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan, menjaga relasi itu. Nah, kasih yang dewasa terikat pada tanggung jawab ini, sehingga tidak pernah akan muncul pernyataan-pernyataan ketika ada kesulitan, ketika ada gesekan yang begitu kuat muncul. Bagaimana kalau berpisah ya? Kalau orang menyadari sebuah nilai kebenaran, dia akan bertanggung jawab terhadap relasi yang sudah Tuhan buat itu. Kesulitan kita adalah begini. Selalu kita melimpahkan kesulitan itu atau sumber konflik itu kepada salah satu pasangan kita. Seolah-olah kita menganggap begini, solusinya itu hanya kamu, gitu. Saya itu hanya penerima pasif. Sebenarnya kasih yang dewasa tidak begitu. Tapi kasih yang dewasa ada keterikatan dan tanggung jawab. Masing-masing saling menjaga, masing-masing saling menyadari ada satu ikatan yang tidak boleh lepas. Kalau saya mengajar di pranikah, saya selalu memberikan perumpamaan begini. Kalau ikatan pernikahan, perjanjian itu diikat dengan tali, kelihatan barangnya, itu mudah dilepas. Persoalannya ketika kita menikah, masuk di dalam keluarga, kita saling berjanji setia itu. Ada pihak lain di luar dari laki-laki dan perempuan itu yang mengikat. Ikatan yang tidak terlihat itulah yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia. Yang bisa melepaskan adalah kematian. Persoalannya dengan berpikir dengan cara atau asumsi kita, seolah-olah ikatan itu bisa lepas dengan sebuah keyakinan. Tidak bisa. Mau sehebat apapun keyakinan kita, pengertian kita tentang kebenaran, tidak bisa mengubahkan ikatan, memutuskan ikatan itu. Inilah yang saya sebut, suami istri harus menyadari ada satu ikatan dan tanggung jawab yang tidak boleh kita anggap sepele, yang tidak boleh kita rendahkan. Kita harus mengangkat dua-duanya itu ke permukaan secara bersama-sama. Kalau satu orang bisa memang, tapi kalau dua akan lebih efektif, akan lebih maksimal, akan lebih mampu. Dari sini saya coba menilai begini, betapa pentingnya sebenarnya peranan kasih di dalam rumah tangga itu. Karena kasih itulah yang kemudian memunculkan satu respon. Bagaimana dia terikat dalam sebuah tanggung jawab pernikahan itu. Sehingga saya berharap munculnya pernyataan ini tidak boleh lagi ada benak di pikiran kita tentang sebuah perpisahan, tentang sebuah perceraian. Karena masing-masing
kita harus bertanggung jawab. Tidak bisa hal itu dipegang oleh satu pihak, tapi keduanya harus terbangun sebuah pengertian yang lengkap bahwa kasih itu menyadarkan kita ada satu keterikatan tanggung jawab yang tidak boleh lepas. Nah, yang kedua dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, di dalam kasih selalu ada sukacita dengan kehadiran orang yang kita cintai. Selalu ada sukacita. Ibu gembala itu seringkali kalau ke Yosi, Yolan, ke Jim, ke Koren, mereka pergi, selalu ditanya, nomor telepon temanmu atau orang tuanya mana? Maksudnya supaya di cross check. Nah, satu kali saya pergi, ibu gembala itu saya hanya cium di pamitnya. Rupanya beliau nggak sadar saya ngomong, ini saya mau rapat Kamis kemarin, saya berdoa malam. Mudah-mudahan ini cepat karena tempatnya bukan di SMS. Kalau di SMS itu bisa 5 tempat gitu. Jadi nanti makan, ngopi, dan terakhir beli roti baru pulang. 5 tempat makan, minum, pulang. Saya pikir di Bandar Jakarta itu ada 1 tempat. Rupanya 1 tempat juga lama gitu. Saya bilang, "Nih, pergi ya," saya cium, saya pergi. Sampai di sana ditelepon saya. Jalan enak aja jalan ya begini. Mana nomor telepon teman? Nomor teman mana? Ya Tuhan, masa pimpinan saya mau ditelepon kan begitu? Kemarin pagi ibu gembala itu nyelonong pergi, padahal saya olahraga ya, berdua sama ibu gembala saya di sini pergi. Saya telepon dia, "Nih, tolong kirim nomor telepon temanmu." Saya nomor telepon temanmu mana? Saya bilang gitu. Kenapa? Kamu pergi harus tahu, saya tahu di mana temanmu. Rupanya lagi nongkrong di tempat ibu Kristiana. Nah, ini candaan gitu. Tapi candaan ini ya, penting. Mana-mana harus tahu gitu. Supaya apa? Yang paling tidak bangunan itu terasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran orang yang kita kasihi itu harusnya mendatangkan sukacita. Tapi kalau kita berdua tidak merasakan sukacita, kalau dalam keadaan bersama yang ada itu marah, selalu marah. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, kasih yang dewasa itu sesungguhnya ketika bersama itu ada sukacita. Justru kalau tidak bersama itu sesungguhnya ada rasa kehilangan gitu. Saya seringkali pakai apa ya, orang tua saya. Waktu ibu saya almarhum masih hidup, itu saya acung jempol kepada ibu saya. Dia kalau dimarah, diam saja. Ke warung 5 menit lebih sedikit, bapak saya marah. Mana sih? Selalu begitu, selalu marah. Nah, setelah dewasanya saya tahu gitu. Rupanya marah itu baginya adalah tanda cinta gitu. Tapi masa sih tanda cinta harus marah? Kan begitu persoalannya. Sampai pada titik tertentu,
kehilangan yang luar biasa. Nah, orang yang kehilangan, terpisah, itu pasti sedih. Tapi waktu ada, persoalannya kenapa malah benci? Persoalannya malah menjadi pemicu untuk marah, gitu kan? Kalau menurut saya pernikahan itu memang unik, ya, memang unik. Tapi kita bisa mengambil benang merah di dalam sebuah relasi hubungan suami istri. Kasih yang dewasa ditandai adanya sukacita dengan hadirnya pasangan. Nah, ini jadi bahan perenungan kita bersama ya. Kalau kita bersama, apakah sukacita kita itu besar, atau malah jangan di sini lah aku gitu, kamu suruh aja? Apakah kita malah menjadi dongkol, kita malah jadi marah? Nah, kasih yang dewasa seharusnya ada sukacita yang meluap gitu. Pada waktu pasangan kita itu selalu hadir di dalam hidup kita, selalu bersama-sama gitu. Sehingga dalam waktu-waktu kita selalu merasakan sukacita itu, dampak atau akibat dari sebuah kasih itu. Saya kasih benang merah catatan begini ya. Kasih itu pasti mendapatkan sukacita. Kalau kita bersama pasti ada sukacita. Tapi kalau tidak bersama ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita ini. Nah, yang ketiga, kasih yang dewasa itu realistis. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih yang dewasa itu tidak buta. Atau kalau saya katakan begini, kasih yang mula-mula, kasih yang belum dewasa, itu adalah kasih yang buta. Menganggap pasangan hidupnya itu sempurna tanpa ada cacat celah. Saya selalu coba mengkonfirmasi kenyataan ini. Kita itu harus realitas gitu, melihat pasangan hidup kita. Ia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ia bukan sosok yang sempurna. Ia bukan satu sosok yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kasih yang dewasa itu menempatkan pasangannya itu demikian. Dia realistis gitu. Oh iya, pasangan saya ada kekurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kekurangan itu bukan justru menjadi alat untuk menjatuhkan, untuk selalu menghukumnya, sehingga dia bisa terjebak di dalam kelemahan. Tidak. Tetapi kelemahan pasangan itu harus diisi gitu oleh kelebihan-kelebihan suami atau istrinya. Inilah yang saya maksud kasih yang dewasa itu realistis. Memandang semua kita itu penuh kelemahan dan kekurangan. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Justru ketika kita memandang pasangan kita sempurna, ketika satu kali kelak dia salah, kita akan kecewa begitu luar biasa. Kita akan marah begitu luar biasa. Kita akan melampiaskan semuanya dengan begitu hebat. Kenapa
pasti terjadi mutilasi. Semua kasus-kasus itu diawali oleh sebuah relasi, sebuah hubungan. Dia menganggap pasangannya sempurna, dia tidak bisa melakukan ini itu, dia tidak bisa melakukan kesalahan. Ketika ia tahu pasangannya melakukan kesalahan, betul itu menjadi fatal baginya. Pasangan kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan kita harus mengetahui kekurangan-kekurangan itu. Tempatkanlah, isilah kelemahan-kelemahan dengan kelebihan kita. Inilah kasih yang dewasa, yang realistis memandang pasangan hidup kita. Yang terakhir, kasih yang dewasa itu bersifat penuh kepercayaan kepada pasangannya. Nah, kepercayaan ini menurut saya adalah dampak dari seseorang yang hidup di dalam kasih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar tentang kepercayaan dari kasih yang dewasa ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau pasangannya itu belum dewasa? Apakah orang yang belum dewasa itu bisa dipercaya dan seterusnya? Inilah pentingnya sebuah pembinaan keluarga Kristen. Inilah pentingnya sebuah pembinaan demi pembinaan. Sebab kalau tidak diperdengarkan tentang kebenaran, bagaimana mungkin kepercayaan itu bisa tumbuh, bisa muncul? Nah, seseorang yang memiliki kasihlah sebenarnya yang kemudian bisa merapatkan hatinya untuk menaruh kepercayaan. Bukan berarti begini, kalau sudah menaruh kepercayaan itu membabi buta, tidak. Tapi tingkat kepercayaan itu seiring dengan situasi yang dialami. Percaya kepada pasangannya. Saya coba membangun satu pengertian begini, bahwa kepercayaan itu memang tidak bisa 100% kita letakkan. Ya udah, kamu mau kemana saja silakan. Kamu gak usah pulang ya silakan. Saya percaya kok sama kamu. Bukan tingkat kepercayaan yang seperti itu yang saya maksudkan. Tapi masing-masing menaruh hati. Tadi ada tanggung jawab yang didasari oleh rasa tanggung jawab, yang ketika hadir itu ada sukacita, kemudian realistis memandang segala sesuatu. Baru yang terakhir adalah kepercayaan kepada pasangannya. Nah, seorang yang dipercaya itu bisa mengembangkan semua talenta hidupnya. Ia akan muncul banyak kreativitas. Beda dengan orang yang dikungkung, yang tidak dipercaya. Dia melakukan segala hal dianggap salah, meskipun bagi orang tersebut itu sesuatu yang benar. Tapi akan selalu muncul kecurigaan terus. Disinilah kasih itu berdiri dengan sempurna. Taruhlah kepercayaan kepada pasangan kita. Tidak bisa kita itu 100% meletakkan itu. Tapi sekali lagi ada item-item yang harus kita pahami dulu. Dimulai dari keterikatan,
kemudian realistis di dalam memandang segala sesuatu, baru kemudian tingkat kepercayaan itu kita letakkan. Nah, saya kira inilah prinsip-prinsip dasar sebuah pernikahan Kristen yang dewasa. Kasih itu harus menjadi pola utama. Kasih itu harus menjadi dasar yang fundamental bagi hidup keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur buat malam hari ini kami telah belajar sedikit banyak dari nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk tinggal, untuk hidup di dalam kasih. Sebab tidak cukup ketika kami melengkapi keluarga kami dengan prinsip-prinsip yang kami mengerti, kami pahami, tetapi tanpa kasih. Sore hari ini Tuhan memberikan kemampuan dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dari apa yang kami dengar dari berita firman ini, agar masing-masing kami tercipta satu rumah tangga yang didasarkan kepada kasih dari Kristus. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa pada sore ini kami boleh berada di bait Kudus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang dalam firman itu menyenangkan, memuaskan jiwa kami Tuhan. Sejak kami berikan persembahan ke dalam hidup, kami harum di besok dengan sukacita kami menjalankan persembahan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Diberkati semuanya. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdiri, akhir dalam doa. Berkati seluruh keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan yang menambahkan kepada kami hikmat, kekuatan dan kemampuan pengertian dari firman Allah ini, agar keluarga dan rumah tangga kami semakin indah di pandangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan dan memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh dari Tuhan, sehingga tercipta keluarga yang diberkati. Segala kesulitan, segala pengalaman hidup yang terjadi, kiranya itu menambahkan kekuatan kepada kami untuk kami semakin memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk berketetapan hati tetap ada di dalam kehendak dan rencana dari Tuhan. Berkati keluarga kami sekalian. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati makanan ringan yang tersedia bagi kami, sucikan, kuduskan menjadi buah sehat bagi
saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.